Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revi Fatunada Alfarizi dengan NIM 24090620023. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu rangkaian logika encoder dan decoder. Ya, dalam dunia teknologi dan sistem elektronik, komunikasi data memegang peran penting. Informasi harus dapat dikirim dan diterima dengan cepat, tepat, dan akurat. Untuk mewujudkannya, digunakanlah alat bantu yang disebut dengan encoder dan decoder. Encoder berfungsi untuk mengubah informasi dari bentuk yang mudah dipahami oleh manusia ke dalam format biner yang dapat diproses oleh sistem digital. Sebaliknya, decoder mengubah sinyal biner kembali ke bentuk semula agar bisa dimengerti oleh perangkat output maupun manusia. Oke, apa itu encoder? Encoder adalah sirkuit digital yang mengubah sekumpulan input biner menjadi kode biner yang unik. Kode biner mewakili posisi input dan digunakan untuk mengidentifikasi input tertentu yang aktif. Encoder umumnya digunakan dalam sistem digital untuk mengubah sekumpulan input paralel menjadi kode serial. Jadi dia itu kayak semacam bisa mengubah eh, angka biner menjadi angka desimal menjadi biner. Itu apa salah satu penerapannya. Lanjut kita ke tabel kebenarannya. Jadi cara kerjanya seperti kayak kita mengubah dari bilangan desimal ke bilangan biner. Nah, kan kalau bilangan desimal itu diubah ke bilangan biner, misal pada bilangan satu. Nah, itu tuh saat kita ubah ke biner, itu pasti jadinya akan satu atau 001 karena eh, baris pertama pada bilangan biner itu baris pertama pada bilangan biner itu mewakilkan angka satu, baris kedua itu mewakilkan angka dua, baris ketiga itu mewakilkan angka 4, dan baris seterusnya akan terus berkelipatan. Jadi saat kita punya angka desimal satu, saat kita punya angka desimal satu, maka dia akan berubah menjadi 001 karena dia nilainya hanya satu. Tapi jika kita punya nilai 2 misal, maka kita akan punya angka biner 010 karena ini bernilai 2. Tapi kan ini cuma ada satu, 2, dan 4. Gimana kalau kita mau masukin angka desimal 3 menjadi angka biner? Maka dia akan menjadi 011 karena dia merupakan penambahan dari 2 dan satu. Maka dia akan jadi 3. Terus gimana kalau dia 5? Nah, untuk angka 5 itu dia akan menjadi satu, 0, dan satu, yaitu pertambahan dari 4 dan satu, jadinya 5. Lalu untuk angka desimal seperti 6 itu ketika diubah ke biner itu akan berubah menjadi satu, 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 dan 0, yaitu pertambahan dari 4 dan 2. Nah, lalu 7 sendiri, 7 adalah pertambahan dari 4, 2, dan satu, jadinya 7. Lanjut untuk simulasinya. Untuk simulasinya itu seperti ini. Jadi ketika kita sebentar, ketika kita menginputkan nilai desimal satu, maka dia akan nilainya 001. Jadi bacanya 0, ini bilangan pertama, bilangan kedua, bilangan ketiga di biner. Kalau kita masukkan nilai desimal 2, maka dia akan 0, 2, 0, 1, 0. Karena ini kan
Ini tadi bernilai satu, bernilai 2 dan bernilai 4 dan seterusnya berkelipatan. Kalau kita mau masukkan nilai 4, maka yang nyala akan yang di baris ketiga. Kalau kita masukin 5, berarti dia pertambahan dari 4 dan satu, jadi dia 5. Kalau 6, berarti dia pertambahan 4 dan 2. Kalau 7, berarti dia pertambahan 4, 2 dan satu. Kurang lebih cara kerjanya seperti itu untuk yang rangkaian logika encoder. Dan selanjutnya decoder. Decoder biner adalah rangkaian digital yang mengubah kode biner menjadi beberapa output. Nah, kode biner menunjukkan posisi output yang diinginkan dan digunakan untuk memilih output tertentu yang aktif. Nah, decoder biner ini adalah kebalikan dari encoder dan biasanya digunakan dalam sistem digital untuk mengubah kode serial menjadi serangkaian output paralel. Jadi dia cara kerjanya kalau encoder tadi kan mengubah Terkadang kita bingung harus eh, mulai dari mana. kalau dia itu mengubah dari angka desimal menjadi biner. Nah, sedangkan kalau decoder ini tuh dia mengubah dari biner menjadi desimal. Berikut untuk tabel kebenarannya. Nah, jadi eh, dia cara kerjanya dari biner menjadi desimal. Kayak yang tadi saya sudah jelaskan itu kan baris pertama itu mewakili angka satu, baris kedua mewakili angka dua, dan baris ketiga 4, dan baris keempat mewakili angka 8 dan seterusnya berkelipatan. Nah, untuk cara menghitungnya sendiri itu gampang banget. Jadi karena ini nol nol semua berarti dia outputnya nol. Nah, kalau nol nol satu begini kan berarti dia satu karena baris satu mewakili angka satu. Nah, untuk maka dia outputnya akan satu. Nah, untuk 011 seperti ini, maka dia akan mewakili angka 2 dan satu. Maka dia akan bernilai 3 di desimalnya. Nah, untuk input seperti 110 di decoder, maka dia akan mewakili nilai 4 dan 2. Berarti dia akan memiliki output 6 di desimal. Lalu untuk output yang terakhir itu 141 menjadi desimalnya 7. Nah, untuk simulasinya sendiri, ya, untuk berikut adalah simulasi untuk rangkaian logika decoder. Nah, ini mewakili angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Saya atur saja. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, cara kerjanya sama seperti tadi jika ini itu biner. Jadi dia mewakilkan angka satu, ini 2 dan ini 3. Nah, cara kerjanya sama seperti tadi ketika saya inputkan 001 berarti dia outputnya akan satu. Kalau semisal 110 maka dia outputnya akan 6 karena dia pertambahan dari yang lainnya salah. Ini harusnya 4 dan 2. Maka dia pertambahan dari 4 dan 2 dan outputnya adalah 6. Kalau 2 dan satu maka dia outputnya 3. Kalau dia 111 maka dia outputnya adalah 7, yaitu pertambahan dari 4, 2 dan satu. Untuk encoder kurang lebih cara kerjanya seperti itu. Oke, mungkin sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.